فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, a'azzani wa azakumullah. Masih pada rutinitas Bainal Maghrib wal Isya pada kajian kita dari judul kitab At-Tauhid. Sebuah karya tulis dengan materi pengesaan Allah, Syekh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam sebelumnya beliau bawakan kepada kita judul bab yang ke-14. Judul bab berisikan potongan ayat sekaligus sebagai landasan pertama. Dua ayat dari surat Al-A'raf 191 serta 192. Yang telah kita terangkan bahwasanya makna atau arti dari judul bab ini menerangkan tentang keburukan kesyirikan. Serta makna yang lain pula dari landasan hukum yang akan kita baca berupa hadis yang tersisa. Setelah 3 bab berturut-turut. 3 bab berturut-turut. Dimulai dari nadar, isti'adzah dan istighotsah. Kalau kita cermati lebih mendalam bahwa 3 hal ini hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengharap kemanfaatan dari Allah akan 3 amalan ibadah ini. Bernadar, dengan bernadar dia mengharap balasan dari Allah, jawaban akan nadarnya. Isti'adzah, meminta perlindungan. Istighotsah, meminta pertolongan. Kesemuanya adalah bentuk permintaan. Artinya hamba dengan 3 amalan ibadah ini mengharap dari Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan apa yang dia inginkan. Judul bab ini yang sudah kita kaji setelah kita baca 2 landasan hukum pertama, memberikan wawasan lebih mendalam kepada kita bahwa kepada siapakah zat yang hendaknya kita minta manfaat padanya, termasuk dari judul bab sekaligus dalil akan kita baca. Sekilas dari 2 hadis atau 2 ayat yang telah kita baca bahwasanya hendaknya meminta manfaat atau minta menolak mudarat dari zat yang pertama, memiliki sifat pencipta. Karena minta kepada makhluk, mereka juga diciptakan. Mereka enggak bisa memiliki apa-apa. Bahkan unsur terkecil dari buah kurma, kitmir, lapisan kulit halus yang menempel di biji buah kurma, itu saja sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala mereka tidak bisa datangkan, mereka tidak bisa ciptakan, mereka tidak bisa buat. Bagaimana minta yang lebih daripada itu? Kita lanjutkan pembacaan dalil-dalil dalam judul bab ini. Barakallahu fikum jami'an. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, wa fi sahih an Anas, dan dalam sahih hadisnya Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk pembantu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata dia, syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa kusirat rubaiyatu. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam terlukai, syujja, luka di bagian kepala. Khusus bagian kepala. Mengenai benda tumpul. Mengucurkan darah bagian dahi beliau pada perang Uhud, dan gigi seri beliau patah.
bukan tanggal ompong tapi patah. Nah, terkena entah salah satu dari anak panah atau tombak yang masuk ke pelindung wajah beliau dari pakaian perang. Kemudian pengait-pengait cincinnya masuk tembus sampai ke pipi, mengenai gigi seri beliau, bagian dalam gigi seri. Faqala, kemudian kata beliau, terkena ujian yang begitu besar, seraya mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'. Setelah apa yang beliau rasakan dan alami berupa ujian dan beratnya beban dakwah, beliau katakan hal ini. Bagaimana mungkin sekelompok kaum akan beruntung? Bagaimana mungkin sekelompok kaum akan beruntung ketika mereka melukai nabi mereka? Keluhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berita kepada umat yang mendustakan beliau bahwasanya bagaimana mungkin bisa beruntung? Nabi yang datang membawa kebenaran, malah kalian lukai, kalian sakiti. Fanazalat laisa laka minal amri syai', akhirnya turun perkataan Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran dari Allah kepada beliau, bagaimana laisa laka minal amri syai', bukan kepada engkau urusan mereka sedikit pun. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Artinya teguran dari Allah bahwasanya ketika engkau mendoakan kejelekan bagi mereka, bukan hak engkau. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan nikmat bagi orang yang pantas untuk diberikan nikmat, yang menyiksa bagi orang yang pantas untuk disiksa. Kita akan baca selengkapnya hadis ini karena memiliki penyempurna dari riwayat dan setelahnya, kemudian kita akan singgung karena hadis ini berkaitan erat. Tidak bisa dipisah satu sama yang lainnya, makanya beliau tersusun secara rapi. Wafihi, dan di dalamnya, dalam hadis yang sama, makanya beliau jadikan semacam satu hadis, namun dari sahabat yang berbeda. Fihi sahih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi rak'atil akhirah min al-fajr. Kata Ibnu Umar, keterangan darinya bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata ketika mengangkat kepala beliau dari ruku' pada rakaat akhir di salat fajar. Kalau keterangan dari Ibnu Umar dalam hadis ini menerangkan bahwasanya ini ucapan yang beliau ucapkan dalam doa kunut ketika sholat fajar. Bangkit kepala dari ruku naik ke i'tidal, dan khususnya pada rakaat yang terakhir di sholat fajar. Apa yang boleh baca? Doa kunut ketika itu. Allahumma al'an fulanan wa fulan ba'da ma yaqul sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Beliau melaknat, wahai Allah laknatlah fulan, fulan dan fulan, beberapa nama boleh sebutkan. Dengan alasan bahwasanya mereka menyakiti kaum muslimin, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan kejelekan kepada orang-orang kafir per individu, sebutkan namanya secara pasti. Ucapan doa ini boleh ucapkan setelah pembacaan Sami Allahu liman hamidah. Ketika bangkit dari ruku pada posisi i'tidal, Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, kemudian baca doa ini. Allahumma al'an fulanan wa fulan. Fa anzalallahu, akhirnya Allah turunkan ayat ini, laisa laka minal amri syai', al-ayah. Surat Ali Imran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Bukan di tangan engkau wahai Muhammad urusan mereka. Bukan juga engkau yang memberikan tobat kepada mereka, bukan juga engkau yang menyiksa mereka karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Artinya, barakallahu fikum, menentukan tentang seseorang itu sesat atau diberikan hidayah, menentukan seseorang itu akan disiksa atau diberikan rahmat adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Kita akan baca satu hadis lagi karena memiliki keterkaitan, kemudian kita ikutkan atau kaitkan antara 3 hadis secara berturut-turut dengan judul bab di atas. Karena pada konteks pembahasan yang sama, ayat yang sama. Wa fi riwayah, dalam suatu riwayat yang lain, masih hadis yang sama, Ibnu Umar dalam Sahih. Yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harits bin Hisham fa nazalat laisa laka minal amri syai'. Secara ta'yin di sini. Allahumma al'an Safwan bin Umayyah, Allahumma al'an Suhail bin Amr, Allahumma al'an Harits bin Hisham. Nah, dalam doa kunut tersebut boleh sebutkan nama, ya Allah laknatlah Safwan bin Umayyah, ya Allah laknatlah Suhail bin Amr, ya Allah laknatlah Harits bin Hisham. Kemudian turunlah ayat ini. Jadi ayat ini dari surat Al-Imran, tepatnya pada ayat yang ke-128. Inilah asbab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Beliau melaknat, dan beliau jadi kata beliau di dalam kunut pada posisi i'tidal rakaat terakhir di salat fajar. Setelah selesai dari pembacaan 3 jalan sekaligus akan sebab turunnya ayat ini, kita kaitkan dengan 6 judul bab di atas. Bahwa barakallahu fikum jami'an. Butuh fokus di sini. Ketika orang-orang musyrik meminta kemanfaatan atau minta untuk ditolak mudarat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah tanggaskan bahwasanya hal tersebut tidak mungkin berlaku dan terjadi. Karena kenapa? Meminta sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mampu, hal tersebut sama dengan sia-sia. Makanya pada 2 ayat yang pertama mengatakan bahwasanya zat yang pantas untuk memberikan manfaat dan yang bisa menolak mudarat adalah zat yang mendapatkan predikat Sang Pencipta. Pada ayat yang pertama, Sang Pencipta. Ketika meminta kepada bukan Sang Pencipta, mereka sendiri diciptakan. Mereka sendiri makhluk, butuh dengan Sang Pencipta, butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada mereka sendiri butuh dengan Allah, apa gunanya? Makanya mereka tidak bisa memberikan apa-apa. Apalagi pada benda-benda yang dengan mata kepala kita renungi dengan akal pikiran sehat kita, enggak mungkin memberikan sesuatu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum." Penghuni kuburan yang sudah mati di alam kubur, patung berhala yang merupakan benda mati. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, tidak mungkin mereka bisa mendengar. Seandainya pun mereka mendengar, tidak mungkin mereka bisa mengabulkan permintaan kalian. Kelas hujah yang kuat tak tersisa lagi bagi orang-orang yang masih mau meminta kepada benda mati jawaban. Hanya taswilatus syaitan. Nah, kalau ini bisa kita pahami, kita turun memahami tentang hadis yang barusan kita baca. Barakallahu fikum. Kalau Nabi SAW saja orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW saja orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah ada orang dari kalangan manusia yang lebih mulia daripada beliau? Tidak, beliau adalah yang paling mulia. Pengakuan beliau sendiri dalam hadis Anas, kata beliau, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamati wa la fakhr." Aku adalah pemimpin umat manusia, pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat. Artinya tak ada seorang pun yang lebih mulia daripada beliau dari kalangan manusia. Kalau beliau saja ingin merampas hak Allah Subhanahu wa taala dari sisi memberikan manfaat dan memberikan mudarat, ini adalah hak Allah. Nabi SAW saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu bukan hak engkau wahai Muhammad. Itu bukan kepentingan engkau wahai Muhammad. Itu bukan wewenang engkau wahai Muhammad. Memberikan rahmat, menyayangi, menyiksa dan memberikan azab itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada engkau, engkau saja tidak boleh, apalagi selain daripada engkau. Jadi penulis ingin giring kepada kita tentang makna bahwa ketika ingin meminta manfaat, ketika ingin meminta ditolaknya mudarat, minta kepada siapa? Sang Pencipta. Jangankan Nabi SAW yang kita akui bersama bahwa beliau adalah manusia yang paling mulia, apalagi lebih daripada 6. Selain beliau, tentunya tidak bisa memberikan apa-apa. Subhanallah, diberikan kita pemahaman dari dalil-dalil susunan yang begitu indah, mulai dari ayat sampai ke hadis. Kalau Nabi SAW saja ingin merampas hak tersebut, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya menyiksa bukan hak engkau wahai Muhammad, memberikan rahmat bukan hak engkau wahai Muhammad, memberikan manfaat bukan hak engkau wahai Muhammad, memberikan doror kepada manusia lain bukan hak engkau wahai Muhammad, apalagi cuma sekedar wali-wali.
Apalagi cuma sekedar 6 penghuni kuburan, meskipun dari kalangan alim ulama, apalagi dari kalangan benda mati yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, tidak bisa bernapas, tidak bisa makan, tidak bisa memberikan rezeki, dan seterusnya dari sifat-sifat keberhalaan. Sesuai dengan apa yang kita terangkan pada pertemuan malam sebelumnya, bahwasanya judul bab ini menerangkan kepada kita tentang kebobrokan kesyirikan. Nah, tentang pola pikir kesyirikan yang begitu bodoh, goblok. Kelas bahasa yang paling tepat demikian. Yang menganggap bahwasanya kami mengucapkan kata-kata kotor atau kasar, tidak demikianlah. Demikianlah pantasnya. Karena Allah sendiri menerangkan bahwasanya mereka tidak memiliki akal. Meskipun ada akal di kepala mereka, tapi tidak digunakan dengan semestinya. Bahkan mereka sendiri mengakui ketika telah berhadapan dengan siksa neraka di alam akhirat. Kata mereka, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Penghuni neraka mengucapkan perkataan ini. Kita artikan, mereka mengatakan, ini penghuni neraka, seandainya kami bisa mendengar, seandainya kami berakal, niscaya kami tidak akan mungkin masuk ke dalam sa'ir, yakni neraka. Mereka tadi mengakui kami tidak punya akal sebenarnya. Kami tidak punya otak, tidak punya pemikiran yang sehat. Nah, meminta kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Allah buat permisalan di dalam Al-Quran dengan begitu jelas dan gamblangnya seperti matahari di siang bolong. Makanya Allah ajak kita untuk berpikir dan merenungi. Ya ayuhan nas duriba masalun fastami'ulah. Wahai segenap umat manusia, Allah buat permisalan kepada kalian, simaklah. Allah anjurkan kita untuk menyimak. Innal ladina tad'una min dunillah, sesungguhnya apa yang kalian minta dari selain Allah, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Mereka tidak bisa menciptakan lalat, makhluk Allah yang paling kecil. Seandainya pun seluruh sekutu tersebut bersatu padu. Berapa banyak sesembahan di permukaan bumi selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruh mereka bersatu padu untuk menciptakan makhluk Allah yang paling kecil, lalat. Allah tantang mereka. Dalam hal apa? Penciptaan. Allah tantang mereka. Mungkin tidak bisa. Allah tantang yang lebih ringan daripada itu. Wa yaslubhumud dubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Seandainya pun ada lalat yang hinggap di kepala mereka, di hidung mereka, kita yang hidup, mungkin lalat hinggap terbang di telinga kita, terasa terganggu. Hinggap di hidung kita, merasa risih. Kita mau usir. Bila perlu jangan ganggu kita. Tapi seandainya pun lalat hinggap di patung, hinggap di hidung berhala, apa yang dia bisa bikin? Tidak bisa membela dirinya. Tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup ayat yang Allah anjurkan kita untuk menyimaknya. Dha'ufat thalibu wal matlub. Sungguh lemah orang yang meminta, lebih lemah lagi orang yang diminta. Yang masih mau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kelas sepakat kita satu majelis mengatakan bahwasanya mereka adalah makhluk yang paling bodoh. Tidak punya akal. Ini yang beliau ajarkan kepada kita sang penulis dalam judul bab ini. Kalau Nabi SAW saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, bukan hak engkau untuk menyiksa, bukan hak engkau untuk memberikan rahmat kasih sayang, bukan hak engkau untuk memberikan azab, bukan hak engkau untuk memberikan manfaat, bukan hak engkau pula untuk memberikan kecelakaan. Itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada diri beliau saja tidak bisa, apalagi pada selain beliau. Nah, kita baca landasan hukum yang terakhir. Hadis yang terakhir dalam judul bab ini. Sebelum kita membaca masail-masail atau pelajaran yang bisa kita petik darinya. Kalau penulis wafihi, dan darinya, dari Sahih juga, Sahih Bukhari. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi, alur ceritanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri berorasi ketika turun kepada beliau, yakni perkataan Allah. Wa anjir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada anggota keluarga engkau yang dekat. Ayat ini termasuk ayat-ayat awal turun di periode Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika turun pertama kali 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya 5 ayat pertama. Pembuktian bahwasanya beliau telah diangkat menjadi nabi. Kemudian 5 ayat berikutnya di surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya. Perintah dari Allah untuk menyerukan apa yang Allah wahyukan kepada beliau, pembuktian tentang beliau adalah seorang rasul. Ilmu turun kepada beliau, dianjurkan untuk menyampaikan. Tak lama kemudian turun ayat ini dari surat Asy-Syu'ara. Setelah turun perintah untuk menyampaikan dakwah dari Allah, ini dia. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada anggota keluarga engkau yang dekat. Dimulai dari anggota keluarga dulu. Berdakwah dimulai dari anggota keluarga sebelum kita mendakwakan orang lain. Ini pun turun secara berurutan wahyu dari Allah kepada beliau. Apa yang beliau lakukan? Faqala. Tadi di awalnya beliau bangkit berdiri berorasi. Dalam sebagian riwayat bahwa beliau naik ke bukit Sofa, dataran tinggi di kota Makkah. Ya masyarakat Quraisy, atau kalimatan nahwah. Beliau menyeru, wahai segenap kaum Quraisy, atau kalimat yang semisalnya. Ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Nah, kata beliau, wahai segenap kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian. Aku tidak mampu untuk menyelamatkan kalian sedikit pun dari Allah. Ya, aku enggak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri kalian. Kalian menyelamatkan diri kalian sendiri. Aku hanya pemberi peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama anta mudzakir, lasta 'alaihim bimusaitir." Engkau hanya memberi peringatan, memberi teguran. Adapun menyelamatkan bukan hak engkau. Adapun menyiksa bukan hak engkau. Setelah beliau menyebutkan secara global, beliau masuk terperinci kepada sesuai dengan anjuran dari Allah dalam ayat tersebut. Per individu anggota keluarga yang dekat. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Ya Safiyah ta'ammat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Beliau perinci sekarang secara 6 individu tadi dapat secara global. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, tak lain ini adalah paman beliau. Selamatkanlah diri engkau sendiri, aku tidak bisa menyelamatkan diri engkau dari Allah. Wahai Sofia bin Abdul Muttalib, saudari Abbas, saudari Abdullah, beliau adalah bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak bisa menyelamatkan diri engkau dari Allah sedikit pun. Selamatkan diri engkau sendiri. Kemudian dari usul di atas, kemudian beliau turun kepada furu yang paling dekat kepada beliau, darah daging beliau, buah hati beliau. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah dari aku hartaku apa yang kau inginkan. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari Allah sesuatu apapun. Artinya, selamatkan diri engkau sendiri. Nah, titik sampai di sini hadisnya. Kemudian, pemahaman keterkaitan antara hadis ini yang beliau bawakan dalam judul bab di atas. Hampir sama dengan apa yang telah kita baca dari hadis Anas serta hadis Ibnu Umar, bahwa kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja orang yang paling mulia, memiliki kedekatan yang begitu dekat, diakui oleh semua orang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak mampu untuk memberikan kemanfaatan, tak mampu untuk bisa menolak mudarat bahkan kepada anggota keluarga beliau sendiri, bagaimana lagi dengan selain beliau? Bagaimana lagi dengan wali-wali yang sudah mati di alam kuburan? Nggak mungkin mereka bisa memberikan rezeki, nggak mungkin mereka bisa menyelamatkan, nggak mungkin bisa mereka menolak mudarat, memberikan manfaat. Nggak mungkin berhala-berhala yang merupakan benda mati yang kita buat dengan tangan kita sendiri bisa memberikan keselamatan kepada kita. Makanya ketika mendengar ayat-ayat semacam ini, pelajaran semacam ini, para sahabat terkadang mereka merenungi apa yang pernah mereka lakukan di zaman jahiliyah, menangis sambil tertawa. Menangis dikarenakan seandainya mereka meninggal zaman tersebut, meninggal dalam keadaan kesyirikan. Tertawa dari sisi begitu bodohnya kita dahulu. Nabi SAW memiliki kebiasaan selepas sholat fajar, beliau berzikir sampai meninggi anak panas setinggi 6, sampai meninggi matahari. Kemudian sholat duha, kemudian berbincang-bincang, bernostalgia dengan para sahabat dahulunya yang mereka jalani di masa kejahiliaan. Sebagai mereka mengatakan bahwasanya dahulunya aku mendapati batu yang begitu indah, aku lihat di jalanan, aku ambil, aku bawa ke rumah, aku sembah, aku menganggap dia adalah pencipta. Keluar rumah aku dapati batu yang lebih bagus daripada batu yang pertama, aku ambil, batu yang pertama aku buang, aku ganti dengan batu yang kedua. Artinya apa? Tuhan mereka buang. Begitu bodohnya. Terkadang menangis, terkadang ketawa.
Seorang di antara mereka lagi cerita, dia katakan bahwasanya aku memiliki adonan roti, aku bentuk seperti wujud manusia, aku wujudkan dia adalah seorang alim ulama yang aku sembah, aku minta kepada dia, mengharap kepada dia, bertawakal kepada dia. Namun ketika aku lapar, aku makan adonan roti tersebut. Tuhannya dia makan. Nah, Tuhannya dia makan. Begitu bodohnya kesyirikan. Artinya apa yang bisa mereka ambil dari benda-benda yang mereka ciptakan dengan tangan mereka sendiri tersebut? Apa yang mereka bisa ambil kemanfaatan? Apa yang bisa mereka mengharap untuk ditolak mudarat? Tidak ada, hanyalah bisikan-bisikan syaitan. Ini yang syaitan mengambil sumpah janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis alaihi la'natullah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tujuan inilah yang dia ingin menyesatkan kita. Fa wa izzatik la ubiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, iblis mengatakan, demi keperkasaan engkau wahai Rabb, aku akan sesatkan mereka, yakni anak cucu Adam. Karena engkau mengunggulkan aku lebih daripada dia, aku enggak terima akan hal tersebut. Nah, berikan aku izin untuk aku menyesatkan mereka. Makanya Allah pun Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kita sebagai anak cucu Adam. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum. Bukankah aku telah mengambil sumpah janji kepada kalian wahai anak keturunan Adam, janganlah menyembah syaitan karena sungguh dia adalah musuh yang nyata. Setelah selesai pembacaan dari beberapa dalil berupa 2 ayat dan hakikatnya kembali kepada 2 atau 3 hadis yang benar bawakan kepada kita akan baca masail ibarat tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari judul bab ini. Fihi masail. Al-ula yang pertama tafsirul ayatain, tafsir 2 ayat. Telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. 2 ayat maksudnya adalah ayat sebagai judul bab, pembuka, kemudian ayat datang dari surat Fatir. Kita keterangkan secara singkat dan ringkas dari 2 ayat ini. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita sebagai manusia ketika kita Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum, wahai segenap umat manusia beribadahlah kepada Rabb kalian. Tidak sampai di situ Allah berhenti dalam memerintahkan kita untuk beribadah. Allah sebutkan alasannya kenapa Rabb yang harus kita sembah. Apa alasannya? Kenapa kita enggak boleh menyembah yang lain? Kenapa kita enggak boleh menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita enggak boleh menyembah Ali? Kenapa kita enggak boleh menyembah wali-wali fulan? Allah sebutkan alasannya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena ini alasannya. Kenapa kita harus menyembah Allah? Karena Dialah yang menciptakan kita. Dia pula menciptakan orang-orang sebelum kita. Karena Dia mencipta, makanya Dialah yang pantas untuk diserahkan peribadatan kepadanya. Artinya kalau kita menyerahkan ibadah kepada makhluk yang sama, diciptakan sama dengan kita, apa unggulnya? Apa keunggulan kita dengan mereka? Atau apa keunggulan mereka dengan kita? Mereka juga diciptakan sama seperti kita. Mereka makhluk, kita makhluk. Mereka butuh makan, kita butuh makan. Kenapa kita merendahkan diri kita? Menghinakan diri kita untuk bergantung, mengharap, bertawakal kepada juga makhluk yang sama ciptaannya dengan kita. Meskipun mereka memiliki keunggulan dari sisi ilmu, dari sisi keutamaan, tetap bukan hak mereka untuk diibadahi. Malaikat memiliki kemuliaan di sisi Allah, tapi bukan hak mereka untuk diibadahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Allah, namun bukan hak beliau untuk diibadahi. Nabi Isa memiliki kedekatan dengan Allah, namun bukan hak dia untuk diibadahi, dan seterusnya. Makanya ayat ini yang kita baca pada pertemuan malam sebelumnya, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu masuk hidayah ke dada beliau dengan sebab ayat yang dia dengar dari surat At-Tur. Diceritakan pada pertemuan malam sebelumnya bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian perdamaian dengan kufar Quraisy, penduduk kota Mekah, untuk menahan peperangan dalam kurun waktu 10 tahun. Selama 10 tahun ini jangan saling mengangkat senjata, jangan saling bunuh-membunuh. Damai. Tenteram. Buah hasil dari perjanjian perdamaian ini akhirnya penduduk kota Mekah bisa datang menziarahi, mengunjungi anggota keluarga mereka yang mungkin beda agama. Demikian juga penduduk kota Madinah bisa mengunjungi anggota keluarga mereka di kota Mekah yang mungkin beda agama. Jubair bin Mut'im yang waktu itu masih musyrik, penduduk kota Mekah datang ke kota Madinah menziarahi anggota keluarganya.
Pada waktu sholat maghrib, dia berada di luar masjid karena bukan muslim. Nabi SAW sholat jamaah dengan para sahabat, beliau membaca dalam surat Tur sampai pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Jubair bin Mut'im mendengar ayat tersebut, dia renungi baik-baik. Nah, apakah mereka diciptakan dari sesuatu berhala-berhala tersebut, ataukah mereka yang menciptakan? Apakah berhala tersebut menciptakan atau berhala tersebut yang diciptakan? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi, yakni berhala-berhala? Kenapa kalian tidak mau merenunginya? Akhirnya Jubair bin Mut'im mengatakan, kada qalbi ayyatir baina jambayya. Hampir-hampir jantungku ini copot dari tempatnya. Jadi selama ini yang kita sembah berhala, patung, batuan, pepohonan, kuburan wali fulan. Nah, yang kita keramatkan, kultuskan, sucikan. Ternyata mereka juga diciptakan. Artinya betapa bodohnya kita. Dari situlah dia tinggalkan seluruh pakaian-pakaian kesyirikannya, masuk dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu materi ini apa? Nah, yang pantas untuk disembah adalah yang memiliki predikat sang pencipta. Selain daripada itu tidak. Makanya pemurnian tentang kalimat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, karena Allah lah yang mencipta. Selain sang pencipta jangan disembah. Jangan menyembah Nabi Isa karena Nabi Isa bukan pencipta, dia juga makhluk. Jangan menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau juga dicipta, bukan beliau yang mencipta, dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan masail yang pertama pada judul masail ini. Kita baca yang kedua. Asalnya kisah Uhud. Yang kedua kisah perang Uhud. Nah, kisah perang Uhud diambil dari hadisnya Anas. Kalau kita merenungi tentang kisah perang Uhud, setelah kita baca, pernah kita simak perang Uhud, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama beberapa pemahaman dalam hadis ini perlu kita sebutkan secara berurutan satu persatu. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, Rasulullah. Artinya beliau adalah orang yang mulia di sisi Allah. Kemudian pada perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlukai. Nah, luka di sini disebutkan ada dua. Pertama, luka benda tumpul yang mengenai dahi beliau, mengucurkan darah. Yang kedua adalah sempat benda tajam masuk ke dalam pipi beliau, kemudian mematahkan gigi seri beliau, salah satu gigi seri beliau. Artinya itu sesuatu yang luar biasa yang beliau dapati. Kemudian beliau mengatakan bahwa tak pantas. Seseorang datang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian sakiti, makanya beliau merasa tersakiti, beliau berdoa dengan doa semacam ini. Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyyahum, bagaimana mungkin sekelompok kaum bisa beruntung, bisa selamat, sedangkan mereka menyakiti nabi mereka. Nanti begitu sakit, Nabi SAW merasakan dalam dada beliau ketika melalui medan-medan dakwah, menempuh jalan-jalan dakwah, namun beliau tersakiti. Makanya kita katakan sebenarnya pantas beliau mendoakan seperti doa semacam ini. Beliau boleh merasa tersakiti. Namun perhatikan bahwasanya dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah bahwasanya Nabi SAW ketika terjadi kesalahan, kekeliruan pada diri beliau, baik itu secara pribadi, langsung datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita ambil bahwa menyiksa, memberikan rahmat, memberikan manfaat atau menolak mudarat, hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, jangan dirampas. Kalau dirampas berarti engkau berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada sebagian orang saja dia memiliki sesuatu yang mungkin hak dia, milik dia pribadi, dia kita ambil, tentunya dia akan marah. Ini Rabbul Alamin. Jangan dirampas. Merampas hak Rabbul Alamin, siapa kita? Siapa engkau? Siapa antum? Nah, ini sisi pendalilannya. Pemahamannya bahwasanya Nabi SAW tersakiti dengan begitu sakit. Tambahkan lagi sebenarnya posisi beliau berbeda dengan posisi-posisi yang lainnya. Kita manusia biasa, beliau memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau tersakiti, makanya pantas untuk beliau berdoa dengan doa kejelekan, tapi tetap saja ditegur. Tetap saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, teguran yang keras ini. Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Pelajaran yang lain di luar materi kita akan singgung juga, barakallahu fikum, bahwa ini yang sebenarnya membuat agama kita itu besar. Yang membuat agama Islam itu selalu tertolong. Apa itu ingkarul munkar? Ketika ada salah langsung ditegur, jangan didiamkan. Perhatikan,
Nabi SAW salah. Kalau seandainya dibiarkan kesalahan tersebut, umat akan menganggap bahwa ini syariat yang dibolehkan. Tapi ketika ada salah langsung dirubah. Karena kenapa? Kalau salah dibiarkan, orang lain akan terus melakukan kesalahan. Ini yang perlu kita hidupkan di barisan kita. Bahwasanya, kesalahan jangan dibiarkan. Mungkin berat mengatakan, wahai fulan, engkau salah. Apalagi dia mungkin lebih tua umurnya daripada kita. Lebih lama dakwah dia dari kita. Hanya saja ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bagian daripada agama kita. Ini agama kita. Sebenarnya ini juga syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu, namun karena mereka tidak memegangnya, tidak mengamalkannya dan tidak mengamalkannya di antara mereka, Allah laknat mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu la bisa makana ya'talu. Kata Allah Subhanahu wa taala, terlaknat Bani Israel dari lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka melampaui batas. Apa bentuk melampaui batasnya mereka? Akhirnya mereka terlaknat dengan lisan dua nabi yang mulia, Daud dan Nabi Isa. Kanu la yatanahawna am munkar, dahulunya mereka tidak saling mengingkari tentang kemungkaran. Walau kita takut kalau kita tidak mengingkari kemungkaran di tengah-tengah barisan kita juga akan terlaknat dari lisan-lisan orang yang melaknat. Maka kita ada kesalahan, jangan dibiarkan. Demikian juga ikhwah yang melakukan kesalahan yang mungkin ditegur oleh saudaranya, nggak perlu risih. Nggak perlu seakan-akan kebakaran jenggot. Si fulan menasihati aku. Dia lebih muda daripada aku. Dia lebih, barusan dakwah dari aku lebih lama. Nggak perlu kebakaran jenggot. Kalau memang engkau salah, aku kesalahan. I'tiraf, mengakui tentang kesalahan adalah sifat Nabi Adam alaihissalam yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah. Adapun iblis alaihi la'natullah, karena tidak mau mengakui kesalahannya, akhirnya tidak diberikan taufik oleh Allah untuk bertobat. Ini sisi perbedaannya. Akui dulu kesalahan. Akui dulu aku salah. Sebagaimana bapak kita Nabi Adam mengakui kesalahannya. Kemudian baru Allah mudahkan untuk diberikan jalan pintu taubat. Tapi tentang iblis alaihi la'natullah enggak mengakui kesalahannya, akhirnya terus menerus demikian sampai hari kiamat dia tidak diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada salah, saudara kita menegur kita, akui dulu, aku salah dan silakan terrujuk. Siapa sih yang enggak punya kesalahan? Tidak orang sombong sekali mengaku tidak punya kesalahan, enggak mau tertegur dengan kesalahannya kita. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas Malik radhiyallahu anhu, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti memiliki kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Betapa banyak ayat kita dapati dari dalam Al-Quran teguran dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lau kana Muhammadun katama syai'an minal wahyi lakatama hadhil ayat." Seandainya, kata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menyembunyikan beberapa ayat dari dalam Al-Qur'an, niscaya beliau akan sembunyikan ayat ini, yakni dari surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kata Allah Subhanahu wa taala, bermuka masam dan berpaling, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang yang memiliki cacat penglihatan, buta, dalam keadaan dia adalah orang-orang rendahan di penduduk kota Makkah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk mendakwahi para pembesar Quraisy yang beliau anggap bahwasanya ini orang lebih penting untuk didakwahi, sedangkan orang ini kecil, rendah, hina. Disepelekan dulu. Allah tegur dia. Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya engkau menyepelekan dia padahal dia datang untuk apa? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah engkau bahwasanya dia datang ingin mensucikan diri? Sedangkan orang ini baru engkau mendakwahi, ini orang sudah masuk ke dalam lingkaran dakwah, dia ingin mensucikan diri. Akhirnya Nabi SAW tertegur dengan ayat tersebut. Kata Aisyah, seandainya Nabi SAW menyembunyikan wahyu ini, saya beliau akan sembunyikan ini. Karena apa? Ini teguran bagi beliau. Ini sebenarnya pahit bagi beliau untuk menyampaikan. Namun seperti itulah agama. Kalau ada yang salah langsung ditegur. Demikian juga, kalau kita cermati dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala membocorkan rahasia dalam surat Al-Ahzab. Wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillaha wa tukhfi fi nafsik wallahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki maula, mantan budak, Zaid bin Harithah.
yang beliau wariskan dari orang tua beliau. Zaid bin Harithah adalah mantan budak beliau, sekaligus anak angkat beliau, anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika itu sedang terjadi cekcok dia dengan istrinya yang hampir cerai, Zainab. Ketika Zaid bin Harithah datang kepada Nabi SAW, semacam konsultasi musyawarah, ya Rasulullah, bagaimana anggapan engkau? Aku ceraikan dia, aku pertahankan dia. Nabi SAW berpikir dalam pikiran beliau bahwasanya Zainab adalah wanita Quraisyah, cantik, muda, jelita. Dalam hati beliau mengatakan, terbetik dalam hati kamu, ceraikan saja dia, setelah kau cerai aku akan nikahkan dia. Namun lisan beliau mengatakan, amsik alaika zawjak, pertahankan, jangan ceraikan. Jadi hati beliau menyelisih apa yang beliau ucapkan. Allah tegur, bocorkan rahasia tersebut. Allah bocorkan bahwasanya, tidak seperti itu. Katakan apa yang ada dalam hati engkau. Beliau inginkan dalam hati beliau bahwasanya, wahai Zaid, ceraikan saja. Setelah engkau cerai, aku akan nikah dengan istri engkau tersebut. Tapi beliau katakan pertahankan. Tetap dibaca oleh kaum muslimin di dalam Al-Quran ayat tersebut, dan beliau tidak sembunyikan, menunjukkan kepada kita bahwa apapun kesalahan yang terjadi pada diri kita, saudara kita, dakwah kita, jangan pernah diam akan kesalahan. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, as-salisah, yang ketiga, kunutu sayyidil mursalin. Wa khallafa sadatul awliya yu'minuna fi shalah wa khalfahu sadatul awliya yu'minuna fi shalah yu'minuna fi shalah. Masalah yang ketiga, kunut para pemimpinnya para rasul, atau pemimpinnya para rasul. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan sekian banyak utusan Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah 300 lebih, beliaulah pemimpinnya. Beliau ingin berikan pelajaran kepada kita dengan muqaddimah ini, pembuka ini, bahwasanya beliau adalah orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sisi bahwasanya beliau adalah nabi, beliau adalah rasul, bukan cuma sekadar rasul, bahkan pemimpinnya para rasul. Kemudian tambahkan lagi bahwasanya yang sholat di belakang beliau, karena ini momennya sedang sholat fajar, membaca doa qunut. Yang berdiri di belakang beliau sebagai makmum adalah sahabat-sahabat yang mulia mengaminkan doa tersebut. Artinya doa orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan lagi yang mengamini doa tersebut adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, orang pilihan Allah. Namun ketika ini menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita dari ayat yang Allah turunkan, laisa laka minal amri syai'. Menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang diminta dalam doa kunut tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi bahwasanya yang memberikan manfaat, yang menolak mudarat, yang memberikan keselamatan, yang memberikan kecelakaan, yang memberikan rahmat kasih sayang, yang menyiksa dan mengadab adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, jangan dirampas dari dia. Kalau merampas hak Allah Subhanahu wa taala, teman akan benci. Allah akan murka, Allah tidak suka, Allah akan menyiksa. Kalau ini terjadi pada nabi kita, tentunya kepada orang lain akan lebih pantas, lebih tepat. Mungkin cukup sampai pada poin yang keempat dari judul bab yang ke-14 ini. Insyaallah pada pertemuan lanjutan kita akan selesaikan masail-masail yang masih tersisa. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas kehadirannya, lebih kurangnya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.